warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama sudah tertera, sudah ada di sana. Jadi nama Winandar dari SMP Lumbang, peserta PKG PJOK kelas 24 Kabupaten Pasuruan. Yang kebetulan tahun ini desiminasi PKG PJOK se-Indonesia serentak tahun 2024. Saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut sebagai peserta PKG, mengambil judul atau pembelajaran berbasis proyek SMP kelas 8 menciptakan senam kreasi yang ada kaitannya dengan guru prakarya yang biasa di dalam pembelajarannya ada senam-senam ya, ada tari dan sebagainya, ada kaitannya dengan guru prakarya. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 8 melalui pengembangan dan presentasi senam kreasi. Siswa akan bekerja dalam kelompok merancang gerakan, musik dan kostum untuk senam mereka. Jadi siswa akan merancang sendiri gerakannya, begitu juga dengan kostumnya dan musiknya, memilih sendiri. Banyak musik-musik ya di DJ dan sebagainya yang bisa dibuat sebagai iringan senam kreasi yang bisa dipilih oleh siswa. Latar belakang kreativitas dan aktivitas penting untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan minat siswa pada aktivitas fisik, terutama yang begitu berminat dengan senam dan juga tari-tari, jadi bisa dipadukan menjadi senam kreasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran aktif. Metode pembelajaran berbasis proyek mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, keterampilan kolaborasi. Proyek ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim, mengembangkan keterampilan kolaborasi. Jadi kalau tidak bekerja sama individu nanti tidak akan terjadi yang namanya senam kreasi. Kalau senam kreasi kan biasanya dilaksanakan oleh beberapa orang atau kelompok. Jadi kalau individu itu dominannya ke tari, menari. Ekspresi diri, menciptakan senam kreasi memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri mereka melalui gerakan. Jadi bisa nanti ada misalkan rasa gembira diekspresikan melalui gerakan-gerakan, itu juga bisa. Ada rasa sedih juga bisa diekspresikan melalui gerakan. Tujuan pembelajaran berbasis proyek untuk siswa meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan senam kreasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam tim. Kemudian meningkatkan pemahaman siswa tentang gerakan dan musik. Untuk guru, meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dua-duanya berkaitan. Untuk tujuan pembelajaran buat siswa juga ada peningkatannya, untuk guru juga sama, yaitu meningkatkan kemampuan. Capaian dan langkah kegiatan. Capaian, siswa mampu menciptakan gerakan senam yang unik dan terinspirasi dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi tidak harus satu gerakan, boleh mengambil gerakan tari dari daerah-daerah yang lain yang di Indonesia.
Kemudian siswa dapat menjelaskan makna dari setiap gerakan senam yang mereka ciptakan. Kemudian siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dengan baik dan siswa memiliki rasa percaya diri dalam menampilkan hasil karya. Yang terpenting itu yang nomor 4, siswa memiliki rasa percaya diri, mampu menunjukkan dirinya. Itu tidak semua siswa nanti bisa. Tapi kalau ada siswa yang berani menampilkan itu luar biasa. Indikator ketercapaian, setiap kelompok mampu menyajikan gerakan senam yang berbeda-beda dan mencerminkan ciri khas daerah asalnya. Boleh Madura, Jawa, dan sebagainya. Untuk tari-tari kan berbeda itu. Kemudian setiap kelompok mampu menjelaskan asal-usul gerakan, filosofi, dan manfaat gerakan senam yang mereka ciptakan. Setiap anggota kelompok berperan aktif dalam proses pembuatan senam, saling membantu dan menghargai pendapat teman. Jadi kalau ada perbedaan di antara siswa itu, setiap kelompoknya bisa menghargai. Jadi tidak mencemooh, tidak mencela. Kemudian siswa mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri dan antusias. Ini tantangan bagi kita semua. Untuk indikator ketercapaian yang terakhir, siswa mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri dan antusias, tidak minder. Mungkin ada beberapa siswa kita yang nanti berani tampil seperti itu, berkaca pada SD yang kemarin mengikuti lomba-lomba yang di kecamatan. Langkah-langkah pembagian siswa menjadi kelompok, eksplorasi gerakan tradisional dari berbagai daerah, perancangan koreografi bersama, kemudian diskusi kelompok, presentasi hasil karya, dan tanya jawab. Lanjut pembagian tugas dalam kelompok, evaluasi kinerja kelompok, latihan presentasi, pemberian umpan balik positif. Itu langkah-langkahnya yang harus dilakukan dalam kegiatan ini. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Komunitas belajar kita dinamakan Kombel Spandalung. Kombel Spandalung SMP 2 Lumbang. Spandalung yes. Yes. Gak apa-apa, ada yesnya. Gak apa-apa ya. Struktur program pembelajaran berbasis proyek. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, guru olahraga. Peranan memberikan bimbingan dan pelatihan dalam desain gerakan senam. Memberikan bimbingan dan pelatihan, nanti yang menciptakan tetap siswa. Kemudian tim kerja, seniman lokal kalau ada, kalau nggak ada dibantu Bapak Ibu guru prakarya atau Bapak Ibu guru yang memahami tari-tarian. Memberikan masukan tentang desain kostum dan gerakan atau koreografi. Jadi kalau ada guru yang sudah memahami kan bisa memberikan masukan kepada siswa, oh seperti ini gerakannya, dipadukan dengan musik gitu. Kemudian kelompok siswa, ini mitranya ada kelompok musik sekolah. Kalau ada di sekolah kelompok musik atau paduan suara bisa dimanfaatkan. Memberikan bantuan dalam pemilihan dan pengolahan musik, jadi bisa memberikan bantuan memilih musik ini yang sesuai dan itu yang misalnya DJ dan sebagainya. Kemudian evaluasi, bisa melibatkan orang tua mitranya, memberikan umpan balik dan dukungan kepada siswa. Kenapa orang tua? Mungkin dalam tampilannya orang tua menyaksikan, tapi dalam menampilkan senam kreasi orang tua menyaksikan kemudian memberikan umpan balik.
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya. Sekolah memiliki ruang kelas yang memadai dan fasilitas olahraga yang cukup untuk kegiatan proyek. Jadi ini aset ya, aset yang dimiliki sekolah, yaitu ruang kelas atau lapangan olahraga dan fasilitas yang lain yang mendukung kegiatan ini. Kemudian keahlian guru. Guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam desain dan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Dukungan orang tua. Orang tua siswa mendukung program ini dan siap berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Jadi tanpa ada dukungan nanti kegiatan ini tidak akan terjadi atau tercipta. Keterlibatan siswa ini sangat penting. Siswa memiliki antusiasme tinggi untuk belajar dan berpartisipasi dalam proyek. Jadi kalau siswanya sudah memiliki antusiasme tinggi, maka kegiatan ini akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya rencana evaluasi. 1. Proses memantau dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pengembangan senam kreasi siswa. Jadi dalam proses itu dipantau oleh Bapak Ibu guru dan juga seniman lokal atau guru-guru yang memiliki kompetensi di bidang senam atau tari-tarian yang bisa diciptakan oleh siswa. Kemudian yang kedua, presentasi. Evaluasi presentasi senam kreasi berdasarkan kreativitas, sinkronisasi, gerakan, dan musik. Jadi dalam mempresentasikan nanti ada keterhubungan, ada kaitannya dengan musik yang padu, antara gerakan dan musik yang padu. Selanjutnya refleksi. Siswa melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran dan hasil proyek. Jadi siswa nanti akan melakukan refleksi, oh ternyata saya seperti ini, oh ternyata saya kurangnya di situ. Itu nanti siswa bisa merefleksikan pembelajaran dari hasil proyeknya. Selanjutnya tantangan yang dihadapi ini. Waktu. Yang pertama, menyusun jadwal yang efektif untuk kegiatan proyek dan latihan. Jadi bisa memaksimalkan waktu atau nanti memilih waktu yang luang itu agak jarang ya kita miliki. Jadi bisa menjadwalkan kapan waktunya yang terbaik. Kemudian sumber daya, memastikan ketersediaan bahan dan peralatan yang diperlukan. Macam-macam, dari segi musik nanti kita butuh sound system, juga laptop. Untuk tayangan gerakan kita bisa membutuhkan proyektor dan sebagainya. Kemudian kolaborasi, membina kerjasama yang efektif dalam kelompok siswa. Dengan kolaborasi ini siswa nanti secara bersama-sama dan kompak ya menciptakan senam kreasi. Mungkin diciptakan dari gerakan yang unik, tidak pernah ada. Kreativitas, merangsang ide-ide kreatif siswa dalam menciptakan gerakan senam. Jadi mungkin tercipta dari gerakan yang tidak pernah terbayangkan secara spontan dan sebagainya, itu bisa terjadi. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Maaf Pak Win mau bertanya begini, apa untuk ini sudah dilaksanakan apa belum? Terima kasih. Baik Bu Suswatia ya. Ini adalah RTL, rencana tindak lanjut. Jadi direncanakan
tindak lanjut ke depan. Jadi harapannya ya bisa terlaksana, harapannya bisa terlaksana karena merupakan rencana tindak lanjut. Nanti kalau ada misalkan pengecekan atau nanti diminta bukti kan harus ada, berarti harus terjadi, harus dilaksanakan ini, yang juga melibatkan guru prakarya berkaitan dengan gerakan dan tari-tarinya. Mungkin yang lain, monggo. Mungkin ada masukan ya Pak Win ya. Monggo. Nanti pada saat pelaksanaan itu anak-anak entah Pak Win milih siapa gitu ya membuat gerakan, terus biar nanti anak tersebut itu bisa memimpin teman yang lain di depan. Kayak biasanya kan ada senam apa Pak Win? Ada instruktur. Ya. Jadi alangkah baiknya nanti Pak Win mencetak anak yang bisa membuat kreasi senamnya sendiri. Jadi tidak usah mengundang instruktur. Jadi anak tersebut nanti bisa maju di depan. Bisa. Teman-temannya. Oke, bisa. Itu untuk jangka panjangnya ya Bu ya. Ya. Boleh. Kalau anak-anak sudah menciptakan, ini kan kelas 8 ya. Kelas 8, boleh 1 kelas, 2 kelas, dan 3 kelas. Menciptakan senam kreasi yang memang sudah nanti menjadi kebutuhan kita untuk senam seperti aerobik dan sebagainya. Anak-anak bisa dijadikan instruktur di depan. Jadi kita tidak perlu mengundang lagi instruktur dari luar dengan senam kreasinya yang sudah diciptakan anak-anak. Tentunya nanti untuk guru-guru ya mengikuti, karena gerakannya nanti diciptakan sendiri oleh siswa yang didampingi oleh guru yang berkompeten di bidang senam dan tari-tariannya nanti itu, guru prakarya dan juga seniman lokal kalau ada. Nanti memberi masukan, oh gerakannya seperti ini, enaknya seperti ini. Nanti bisa diambil 1 atau 2 anak untuk menjadi instruktur yang di depan teman-teman yang lain. Begitu ya Bu ya? Terus gini, alangkah baiknya kalau setiap pembelajaran sebelum materi itu anak-anak senam terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu terbiasa untuk melakukan gerakan tersebut. Kembali ke zaman dulu lagi ya? Oke. Sebelum pembelajaran senam dulu, tapi itu khusus untuk mapel PJOK saja dulu. Masukan yang bagus, kembali ke zaman dulu. Dulu memang sebelum pembelajaran, kalau di SD tapi ya, di SD pasti diadakan senam. Pagi-pagi ada senam kebugaran jasmani SKJ itu ya, kurang lebih dari 20 menitan lah. Nah, itu juga bagus untuk menunjang daya tahan dan kesehatan siswa kita dan juga para guru kalau mengikuti itu. Contoh gerakan kreasi yang bagaimana? Atau terserah. Kalau contohnya di sini kan siswa ini menciptakan sendiri. Jadi siswa menciptakan sendiri gerakannya dan juga memadukan dengan musik yang dipilih sendiri oleh siswa. Apakah nanti gerakan itu ada seleksi terlebih dahulu apa gimana dari? Kalau seleksi tidak ada, cuman kalau bimbingan masukan tadi itu ada dari guru dan juga dari seniman lokal. Oh ini enaknya seperti ini, dipadukan dengan musik ini. Sama dengan itu Bapak Ibu, kalau di daerah pegunungan ada tari remo itu ya. Nah itu tapi bukan senam kreasi lagi karena sudah menjadi patokan dari gerakannya seperti itu. Monggo Pak. Masukan aja saya sedikit. Nanti ketika pelaksanaan itu hendaknya anak-anak itu kan, anak sini kan ya gayanya gitu malu-malu gitu. Tapi kalau sudah tahu mereka akan eksplor gitu kan. Paling tidak itu nanti dicontohkan aja di depan gitu. Karena mereka akhirnya bisa mempunyai bayangan apa yang akan dilakukannya. Kalau anak-anak, kamu cari sendiri, nanti akhirnya itu yang malu, yang apa gitu. Jadi nanti hendaknya itu nanti dengan kasih ya itu kan contoh buat pancingan lah. Kalau video itu kan hendaknya ya
kawin sendiri ya. Iya. Coba Iya. coba. Baik, ini kan proyeknya untuk kelas 8 ya. Senam kreasi untuk kelas 8. Jadi yang menciptakan itu, sekali lagi, yang menciptakan itu adalah siswa sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru dan seniman yang lain atau yang berkaitan memberi masukan. Jadi yang menciptakan itu siswa, dipadukan dengan musik yang mungkin menurut siswa itu sesuai gitu. Jadi dipadukan. Namanya senam kreasi yang diciptakan oleh siswa kelas 8. Kalau saya mencontohkan di sini belum tentu dipakai oleh siswa karena yang menciptakan itu siswa gitu. Untuk pancingan aja, Pak. Memancing kreativitas Coba. Kalau di dalam kelas Seperti apa sih, Pak? belajar Mungkin kita dipelajari masing-masing. Ya banyak, kita bisa ambil dari gerakan pinguin, yang senam pinguin itu kemudian dipadukan dengan senam yang lain dan sebagainya. Itulah ya. Ya, banyak juga. Jadi perpaduan dari gerakan senam-senam yang lain dipadukan menjadi satu kreasi yang menurut siswa nanti mungkin pakai satu lagu atau berapa itu. Jadi memadukan beberapa gerakan atau menciptakan sendiri yang terbaik. Kalau di TikTok itu Pak gurunya yang sama gurunya, Pak. Itu gerakan terbaru, Pak. Beda lagi kalau di laptop. Monggo yang lain. Kalau monggo. Iya. Tarian erotis gimana? Senengane tarian erotis ini. Kayak jaipong itu. Baik, untuk persiapan itu nanti kita akan siapkan pada siswa kelas 8 dalam pembelajarannya sebelum melaksanakan proyek ini, maka siswa akan diberikan rambu-rambu gerakannya. Kalau tadi yang erotis itu ya itu sudah tidak dipakai ya nanti ya. Belum umur. Belum cukup umur. Ya. Namun mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Iya, sudah sekian, terima kasih dan selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.